Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa haula wala quwata illa billah. Bersama saya Rahmat B. Pambuti dalam perkuliahan Ekonomi Industri. Beberapa hari kemarin, salah satu personil boyband BTS, boyband asal dari Korea yang bernama Jimin, menjadi artis Korea pertama yang tampil di original soundtrack film Fast and Furious. Jimin ini merupakan salah satu dari anggota boyband BTS. Nah, jika dilihat dari keseluruhan anggota boyband BTS ini, untuk saya sebagai orang yang awam dan mungkin untuk beberapa orang yang lain akan sangat sulit mengidentifikasi yang manakah yang Jimin tersebut, karena semua boyband anggota BTS tersebut semuanya ganteng, putih, glowing, bajunya sama, dan otomatis saya dan mungkin beberapa orang juga akan mengalami kesulitan mengidentifikasi mana yang bernama Jimin tersebut. Oleh karena itu, penting sekali bagi sebuah industri, sebuah produk, sebuah merek untuk memiliki perbedaan di antara produk-produk yang lainnya, memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan produk kita dengan produk-produk yang lainnya. Oleh karena itu, pada perkuliahan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan produk differentiation. Di pertemuan sebelumnya kita belajar terkait dengan research and development, di mana untuk menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif harus memiliki dua kunci, yaitu efisiensi dan inovasi. Nah, dari sisi inovasi ini bisa melahirkan yang namanya diferensiasi. Menurut Kotler, yang dimaksud dengan diferensiasi adalah upaya dari sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dengan produk pesaingnya dalam suatu sifat yang membuat lebih diinginkan atau menjadi lebih spesial. Oleh karena itu, diferensiasi produk ini menjadi sebuah strategi yang jitu bagi perusahaan agar produknya bisa menjadi lebih diinginkan atau menjadi lebih spesial di mata konsumennya. Dengan ini, maka otomatis antusiasme konsumen untuk membeli produk kita akan menjadi naik dan omset penjualan tentunya akan menjadi meningkat. Hal ini seperti yang strategi ini sudah diterapkan oleh Steve Jobs, pemilik Apple pada saat itu, di mana pada tahun 2007 Steve Jobs meluncurkan produk iPhone yang pada saat itu di mana iPhone itu yang lagi ngetren adalah iPhone dengan telepon dengan tombol yang sangat banyak. Apple melalui iPhone menghadirkan inovasi baru di mana telepon itu tidak harus memiliki tombol yang sangat banyak, bahkan hanya terdapat satu tombol saja, satu di tengahnya itu iPhone yang pertama. Selain dari sisi
tombol yang sudah dihilangkan, iPhone ini hadir membawa fitur menggabungkan dari iPod, telepon, dan koneksi internet yang lebih aktif lagi, dimana sebelumnya orang menggunakan telepon, smartphone untuk penggunaan internetnya masih sangat terbatas. Nah, iPhone ini menggabungkan 3 fitur itu, telepon, iPod, dan internet yang jauh lebih aktif, menjadi sebuah produk telepon smartphone yang tanpa tombol, dan ini langsung booming dan langsung diminati oleh banyak orang. Nah, dari diferensiasi pertama yang diluncurkan iPhone ini kemudian diikuti dengan berbagai inovasi di setiap produk iPhone-nya yang membuat orang menjadi sangat antusias untuk mendapatkan iPhone tersebut. Hampir di setiap peluncuran iPhone selalu terjadi antrean yang seperti ini. Adapun bentuk diferensiasi ada beberapa macam. Yang pertama adalah dari sisi produknya, dari sisi pelayanannya, atau dari sisi image-nya. Juga diferensiasi bisa dilakukan dengan cara bundling. Diferensiasi produknya adalah ketika perusahaan membuat inovasi produk yang memiliki ciri produk tersebut dengan produk yang lainnya, seperti perusahaan smartphone Oppo yang melakukan diferensiasi mengolah telepon yang semula berfungsi hanya sebagai alat komunikasi, sekarang menjadi alat dokumentasi selfie yang sangat luar biasa. Kemampuan foto yang sangat jernih, ditambah lagi kemampuan editing yang sangat-sangat luar biasa. Ini diferensiasi produknya. Adapun diferensiasi juga bisa dilakukan dari sisi pelayanannya. Shopee melalui layanan Shopee COD berhasil mendulang keuntungan yang luar biasa dari konsumennya yang didominasi oleh ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini memiliki keterbatasan mobilitasnya, keterbatasan tidak bisa naik mobil, motor, atau keterbatasan harus di rumah terus menjaga anak, merawat, mengurus rumah tangga, tidak memiliki ATM, mobile banking, dan seterusnya karena tidak memiliki penghasilan. Makanya Shopee hadir dengan layanan Shopee COD. Jadi nanti pembayarannya dilakukan ketika barang sudah datang. Adapun diferensiasi juga bisa dari sisi image-nya, dari brandingnya, di mana Le Mineral yang melakukan diferensiasi produk dengan kemasan galon sekali pakai, kemudian dicitrakan bahwa galon sekali pakai itu jauh lebih higienis dan praktis, tidak usah menyimpan galon ketika airnya sudah habis dan menukarkannya, tetapi cukup galon tersebut dibeli dan kemudian dibuang untuk didaur ulang oleh pemulung dan seterusnya. Dan ini dicitrakan bahwa galon sekali pakai ini memiliki
tingkat higienitas yang jauh lebih tinggi daripada galon isi ulang. Kemudian diferensiasi juga bisa dilakukan dengan cara bundling. Bundling ini adalah menjual produk yang disatukan dengan produk-produk yang lainnya. Kalau ini saya contohkan dulu itu ketika telepon itu harganya masih mahal-mahalnya di tahun 2000-an, Samsung dan Friend hadir menjual produk telepon dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, hanya 388.000. HP-nya mereknya Samsung, tetapi kartunya adalah Friend, kartu Friend. Nah, diferensiasi ini bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Diferensiasi produk yang bersifat vertikal maksudnya adalah ketika diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan membuat sebuah produk memiliki nilai atau value yang menjadi lebih tinggi, atau produk tersebut naik levelnya. Seperti ini, Apple hadir dengan smartphone yang tidak memiliki tombol atau touchscreen, sehingga membuat Apple menjadi produk smartphone yang harganya sangat-sangat mahal. Adapun diferensiasi yang bersifat horizontal adalah ketika sebuah perusahaan menciptakan produk, membuat produk, melakukan diferensiasi produk yang produk tersebut masih setara dengan produk-produk sejenisnya. Contohnya adalah ini Pantene mengeluarkan varian shampoo untuk edisi hijab, di mana ini ditujukan untuk para muslimah yang mengenakan hijab. Diferensiasinya ada, namun masih bersifat horizontal karena harga antara Pantene yang edisi hijab ini dengan edisi-edisi yang lainnya masih selevel, masih setara. Adapun keuntungan dari melakukan diferensiasi bagi sebuah perusahaan adalah produk menjadi lebih diingat oleh konsumen. Seperti tadi, ketika semua anggota BTS memiliki wajah yang serupa, baju yang sama, ganteng semua, kita akan sulit mengidentifikasi mana yang namanya si A, mana yang namanya si B. Tetapi kalau ada salah satu orang yang memiliki karakteristik keunikan yang menonjol, maka orang tersebut akan menjadi mudah diingat. Itu juga dengan produk. Ketika produk kita berbeda dengan produk yang ada pada umumnya di pasaran, maka produk kita akan menjadi mudah diingat. Tentunya untuk hal-hal yang positif, jangan diingat untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua adalah mengatasi kejenuhan konsumen. Dengan diferensiasi yang dilakukan, tentunya konsumen tidak melulu disajikan dengan produk yang itu-itu saja. Konsumen bisa memiliki pilihan lain terkait dengan barang apa yang dikonsumsinya. Yang ketiga adalah menciptakan image produk. Seperti tadi, dengan hadirnya galon sekali pakai, maka image produk dari Le Mineral menjadi terbentuk bahwa galon ini
jauh lebih higienis dan praktis. Benefit atau keuntungan yang selanjutnya adalah produk menjadi lebih unggul. Tentunya ketika diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak yang positif bagi yang dirasakan oleh konsumennya. Ketika konsumen menilai diferensiasi tersebut bagus, diinginkan, diminati oleh konsumen, maka produk menjadi lebih unggul. Ketika smartphone yang semula dipenuhi dengan keypad, banyak tombol, dan iPhone hadir dengan telepon yang touchscreen, maka produknya memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Tentunya ditambah dengan varian-varian yang ada di dalamnya. Dan tentunya harga jual ketika produk yang diciptakan lebih unggul, maka harga jual menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, diferensiasi yang dilakukan ini akan bisa membawa persaingan yang semula adalah persaingan harga bergeser menjadi persaingan diferensiasinya, persaingan fiturnya, persaingan kualitasnya, persaingan variannya. Yang semula bersaing mungkin dalam pasar persaingan sempurna atau mungkin bersaing dalam pasar oligopoli akan bergeser menjadi persaingan di pasar monopolistik. Yang disaingkan adalah fiturnya, ciri kekhususannya. Nah, diferensiasi yang dilakukan oleh perusahaan, sehebat apapun inovasi dan diferensiasi yang dilakukan itu, akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak berguna ketika diferensiasinya itu, keciri khususan dari produk itu, pembeda produk tersebut dengan produk yang lainnya tidak dapat diketahui oleh konsumennya. Oleh karena itu, setelah strategi ini dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan harus seyogianya melakukan strategi selanjutnya, yaitu terkait dengan periklan. Itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita pada kali ini. Seperti sudah ditulis dalam Quran surat Al-Hujurat, bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan untuk menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Jadi adanya perbedaan agar supaya kalian saling mengenal. Jadi agar produk kita dikenal, makanya munculkanlah perbedaan. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.